Sebanyak 3 penumpang meninggal dunia saat KM Barcelona 5 terbakar di perairan Pulau Talise, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Kebakaran dipicu ledakan dari ruang mesin kapal. Kebakaran yang melanda KM Barcelona tepatnya terjadi di perairan Desa Talise, Kecamatan Likupang Barat, pada Minggu 20 Juli 2025 sekitar pukul 14 WITA. Kapal tengah berlayar dari Kepulauan Talaut menuju Kota Manado. Momen tragis ini tersebut terekam kamera yang videonya viral di media sosial. Sejumlah penumpang yang panik melompat ke laut saat api membesar. Para penumpang yang mengenakan pelampung terlihat terombang-ambing di laut sebelum diselamatkan. Dan ini beberapa fakta-fakta di balik tragedi KM Barcelona 5 yang terbakar. Berdasarkan data dari Basarnas Manado hingga Senin 21 Juli lalu, jumlah korban KM Barcelona sebanyak 580 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 575 orang selamat dan 3 orang meninggal, yang salah satu diantaranya adalah Ibu Amil. Selain itu, ada 2 orang masih dalam pencarian. Kasih Ops Basarnas Sulut Bagus Ngurah mengatakan 3 korban meninggal yang telah teridentifikasi bernama Asna Lapia, Zakaria Tindi Gulangi, dan Juliana Gumolung. Ketiga jasad korban ini juga telah dievakuasi. Tutur Bagus, korban jiwa sementara yang pasti ada 3 orang, yang 2 lagi kami masih melakukan pendataan dan mencari identitasnya. Fakta yang satu ini juga mencengangkan. Rombongan Polres Talaut juga jadi korban. Rombongan Polres Kepulauan Talaut turut dilaporkan menjadi korban dalam kebakaran KM Barcelona 5. Kasat Lantas Polres Talaut Ibtu Christian Mewenkeng dan Kasat Reskrim Ibtu Glenn beserta para istri yang merupakan anggota Bayangkari berada di dalam kapal. Ada beberapa anggota yang mengarah ke Manado karena kan ada acara dinas, dan juga ada beberapa Bayangkari yang ke arah Manado karena persiapan untuk acara UMKM, ujar Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Ari Sulistyo Nugroho. Ari belum memastikan kondisi sejumlah personelnya. Ia mengaku kehilangan komunikasi setelah ditulah alat komunikasi personelnya rusak saat kebakaran kapal. Ungkap Ari, HP beliau pasti basah dan belum bisa menyala. Saat ini saya sedang perjalanan mengecek secara langsung yang bersangkutan menuju Minut. Jadi beginilah kronologi KM Barcelona terbakar. Salah satu korban selamat bernama Larry Bonte, usia 55 tahun, menceritakan kronologi KM Barcelona terbakar. Api diduga pertama kali muncul di bagian dek 3 kapal. Kata Larry Bonte kepada wartawan di Manado, awal kejadian itu di bagian dek 3 kapal samping kiri mengeluarkan sangat panas ketika keluar asap. Anak buah kapal sempat melakukan pemadaman namun tidak berhasil. Selang air juga tersebut tidak berfungsi dengan baik. Api yang menjalar ke sejumlah bagian kapal membuat penumpang panik. Paparnya, saya waktu itu berinisiatif untuk mengingatkan kepada ABK agar tempat-tempat pelampung ini segera dibuka dan dibagikan ke masyarakat yang tidak memiliki pelampung. Yang memiliki pelampung hanya yang ada di kamar masing-masing. Larry Bonte mengaku tidak ada arahan dari ABK untuk segera melakukan evakuasi. Sejumlah penumpang masing-masing mencari posisi aman hingga ada yang memulai lompat ke laut. Kata Larry Bonte, penumpang yang panik mereka terjun ke air. Ada yang terjun tidak memakai pelampung, termasuk saya tidak menggunakan pelampung. Larry Bonte sempat terombang-ambing di lautan selama sejam sebelum dievakuasi ke kapal nelayan. Ia mengaku api yang membakar kapal berlangsung sekitar 3 jam. Kira-kira 1 jam kemudian saya baru dibawa ke Likupang oleh nelayan lokal yang inisiatif dari mereka. Mereka ikhlas membantu saat dievakuasi. Semua kan tegang, berteriak ibunya. Tak kalah mengejutkan, jumlah korban 2 kali lipat dari manifest.
Menteri Perhubungan Budi Purwagandi menyelidiki dugaan penumpang KM Barcelona melebihi kapasitas. Hal ini setelah jumlah korban yang ditemukan 2 kali lipat dari data manifest yang dilaporkan. Kata Budi usai menjenguk korban kebakaran KM Barcelona di Pelabuhan Manado Senin 21 Juli lalu, kita perlu verifikasi penjelasan dari penumpang, kan ada yang dia tukaran. Jadi kita harus memastikan. Berdasarkan manifest, KM Barcelona 5 yang berlayar di laut Manado membawa 280 penumpang beserta kru kapal. Namun dari data Basarnas Manado, ada 580 korban yang dievakuasi dalam kebakaran kapal tersebut. Tambah Budi, ini bagian dari evaluasi kami. Pada setiap kejadian, apa yang kami perbaiki akan kami perbaiki. Fakta berikutnya, kebakaran kapal diduga akibat ledakan. KM Barcelona 5 yang terbakar di perairan Pulau Talise diduga akibat ledakan dari ruang mesin kapal. Dugaan tersebut diungkapkan Kepala Staf TNI Laksda TNI Eko Wahjono. Itu mungkin ada yang meledak, kan ini pada bingung semua, tentu meledak dari ruang mesin, kata Eko usai Paksos di Kampung Nelayan Muara Angke, Jakarta Utara. Dilansir dari Detik News Senin 21 Juli. Eko tidak secara detail mengungkap penyebab terjadinya ledakan. Dia berdalih TNI AL berfokus membantu proses evakuasi dan menyelamatkan penumpang. Kita hanya menolong saja, tetapi sepertinya yang kita ketahui dari laporan dari lapangan itu dari kapal itu sendiri, jelasnya. Berikutnya, pihak KM Barcelona menyoroti kinerja APK. PT Surya Pasifik Indonesia selaku pemilik atau pengelola KM Barcelona menyoroti kinerja anak buah kapal dalam menerapkan standar keselamatan berlayar. Hal ini setelah muncul sorotan life raft atau rakit penyelamat tidak dibuka saat kebakaran. Jadi, kata perwakilan Divisi Humas PT Surya Pasifik Indonesia, Ridwan Faluga, kepada wartawan di kantornya di Manado Senin 21 Juli, jadi untuk life raft itu ada di atas kapal, bukan tidak ada. Terus kenapa tidak digunakan? Kami sendiri mempertanyakan itu kepada ABK, kenapa itu tidak dibuka. Ridwan mengaku belum mengetahui kronologi dan penyebab kapal terbakar. Pihaknya mendukung aparat kepolisian untuk melakukan penyelidikan, bahkan mendorong agar seluruh kru kapal diperiksa. Ujar Ridwan, kami dari pihak perusahaan PT Surya Pasifik sendiri menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Sulawesi Utara, untuk melakukan langkah-langkah hukum. Nah, pemilik kapal tanggapi polemik beda-beda. Ridwan mengaku jumlah penumpang KM Barcelona sebanyak 280 orang. Mengacu dari manifest, jumlah itu sudah termasuk 15 anak buah kapal dan nahkoda yang dilaporkan berada dalam kapal. Yang di manifest 280 orang berasal dari 3 pelabuhan, terdiri dari Pelabuhan Beo, Melau, Ngwane, dan Lerung. Jadi sampai saat ini kami hanya menginfo sesuai data kami, ucap Ridwan. PT Surya Pasifik Indonesia lantas menanggapi jumlah korban yang justru dievaluasi 2 kali lipat dari data manifest hingga diduga kapal over kapasitas saat berangkat. Ridwan menduga ada penumpang yang tidak memiliki tiket justru naik ke kapal. Jadi, ungkapnya, ketika naik dan tidak membeli tiket namun mereka tetap ditagih dalam pemeriksaan tiket di perjalanan. Biasanya alasan uang pas-pasan, kalau tidak ada tiket tetap dikenakan biaya. Mereka tidak mungkin diturunkan di laut. Mereka itu yang tidak terdata, ungkapnya. Nah, dia mengklaim setiap kapal berlayar sudah mendapat izin pemeriksaan dari KSOP. Namun dia mengaku pihak perusahaan tentu mengalami kerugian jika jumlah korban melebihi manifest, apalagi saat kapasitas KM Barcelona hanya 450 orang. Kapasitas KM Barcelona 450 orang itu sudah dihitungan dengan kru. Kalau seandainya 500 lebih, berarti ada kerugian di pihak perusahaan ibunya. Buntut kejadian naas itu, nahkoda KM Barcelona jadi tersangka. Polres Sulut yang mengusut kasus kebakaran KM Barcelona 5 menetapkan 1 orang tersangka berinisial IB selaku nahkoda.
Pelaku ditetapkan sebagai tersangka usai diduga melanggar undang-undang terkait pelayaran. Kata Kabid Humas Polda Sulut Kombes Alamsyah P. Hasibuan, berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan oleh penyelidik Dit Polarirut Polda Sulut, telah ditetapkan 1 orang tersangka dengan inisial IP. Alamsyah menyebut telah ditetapkan sebagai tersangka imbas temuan perbedaan data jumlah korban dengan manifest. Tersangka juga diduga lalai karena tidak menerapkan standar keselamatan berlayar. Tersangka melanggar terkait undang-undang pelayaran. Yang pertama, dugaan tidak sesuai dengan manifest. Kedua, tidak menerapkan SOP atau prosedur darurat kebakaran di kapal, ungkapnya. Dan itulah fakta-fakta di balik terjadi kebakaran KM Barcelona 5 yang terbakar di perairan Minahasa Utara. Semoga tak ada lagi tragedi seperti ini. Masih menyisakan misteri hingga saat ini terkait kematian Arya Daru dengan kondisi kepala tergeletak berwarna kuning. Polisi mengungkap temuan baru terkait kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri RI Arya Daru Pangayunan. Berdasarkan rekaman CCTV, Arya Daru ternyata sempat berada di rooftop lantai 12 gedung Kementerian Luar Negeri selama lebih dari 1 jam pada malam sebelum ia ditemukan tewas. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes AD Arisam Idradi mengatakan momen itu terekam pada tanggal 7 Juli lalu malam. Dengan rekaman, Arya Daru terlihat naik ke rooftop sambil membawa 2 tas. Diduga pada tanggal 7 Juli 2025 sekitar pukul 21.43 hingga 23.09. Korban berada di rooftop di lantai 12 gedung Kemenlu sekitar 1 jam 26 menit, kata AD Ari di Polda Metro Jaya. Jakarta, Kamis 24 Juli. Tapi saat turun, diketahui Arya Daru tidak lagi membawa tas. 2 tas yang disebut adalah tas gendong dan tas belanja. Sementara itu, AD mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Dan mudah-mudahan kasus kematian Arya Daru segera terang benderang. Ya, kalau ngevlog itu gimana gitu, kok mau ngebahas lagi ini itu, ya enggak sih? Bahkan termasuk event yang kita sesaat lagi bahas ini, yang mana ternyata ada lagi event yang enggak terlupakan loh. Misalnya saja ada juga tahlil yang berada di rumah kerabat ini yang diselenggarakan pada tanggal 10 Juli 2025. Dan ada juga nih ketika naik kereta kelinci, yang mana ini momen direkam pada tanggal 15 Juli lalu. Bahkan di situ ada juga acara pasang malamnya loh. Ya, dan selain itu tahun lalu ketika nenekku datang ya guys ya, habis berangkat ngaji guys. Ya, berangkat naik haji tentunya. Penasaran kan acara apa saja itu? Ditunggu selanjutnya tentang acara yang pernah aku rekam part 3 tentunya.